Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif mata pelajaran fikih untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, yaitu zakat. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga bentuk nyata kepedulian sosial dalam kehidupan umat. Materi ini disusun sebagai media belajar yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kalian tidak hanya memahami zakat secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun kepekaan sosial dan solidaritas terhadap sesama. Materi ini saya susun sendiri. Saya Halimat Saktia, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, sebagai bagian dari pengembangan media belajar digital. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu menjelaskan pengertian macam-macam zakat, syarat wajib zakat, serta hikmah zakat, dan menumbuhkan kesadaran untuk menunaikan zakat sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam beragama. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan semangat, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah yang bermanfaat. Zakat dalam bahasa Arab artinya berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu mustahikin. Mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada semua orang muslim yang mampu memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah zakat disebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Begitu juga dalam beberapa hadisnya, Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Abi Abdurrahman, Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dalam 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal, yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Takaran zakat fitrah adalah 1 sa'. Di Indonesia, hal ini setara dengan 2,5 kg beras per orang. Ada juga yang berpendapat 2,7 kg. Zakat mal. Secara umum, zakat mal ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian berupa bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak.
Syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab. Mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya, nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak adalah 40 ekor, dan sebagainya. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan adalah kelebihannya. Harta yang wajib dizakati, yang pertama emas dan perak. Kalau emas 93,6 gram, kalau perak 624 gram. Dalam 1 tahun adalah 2,5%. Sedangkan binatang ternak atau zakat an'am. Yang pertama unta, 5 ekor unta dalam 1 tahun, yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. 10 ekor, 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. 15 ekor, 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. Begitupun selanjutnya. Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah setiap kelipatan 40 ekor. Zakatnya adalah 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Sapi atau kerbau, 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40 ekor, 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kambing dan domba, 40 ekor kambing, zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Tumbuh-tumbuhan, padi atau gabah, 1.350 kilo gabah setiap panen. Jika ada hujan 10%, jika tidak ada hujan 5%, jika ada hujan dan tidak ada hujan 7,5%. Begitupun selanjutnya. Zakat penghasilan profesi. Zakat penghasilan profesi atau al-mal al-mustafarad adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan halal yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk wajib zakat. Bruto dan neto. Dalam buku fikih zakat karya Dr. Yusuf Qoradlawi, bab zakat profesi dan penghasilan dijelaskan tentang cara mengeluarkan penghasilan. Pengeluaran bruto yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor, artinya zakat penghasilan yang mencapai nisab 93,6 gram emas dalam jumlah setahun dikeluarkan adalah
2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Sedangkan pengeluaran neto atau zakat bersih yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Akan tetapi kalau tidak mencapai nisab, ya tidak wajib zakat. Golongan penerima zakat. Yang ke-1, fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga, budak atau riqab atau hamba sahaya. Yang keempat, gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil atau musafir dalam perantauan. Yang kedelapan, amil, panitia penerima zakat. Agar kalian memahami materi zakat lebih lanjut, marilah kita lihat video pembelajaran secara bersama. Sebentar lagi udah mau lebaran aja nih. Iya, nggak terasa ya. Besok sudah hari raya Idul Fitri. Iya, lebaran deh kita. Kalista, Sela. Naya. Nanti anterin aku bayar zakat fitrah yuk. Zakat fitrah? Kenapa kamu bayar zakat fitrah? Emangnya wajib ya bayar zakat fitrah? Kamu bagaimana sih? Zakat itu kan ada di rukun Islam yang ketiga. Emang siapa aja sih yang wajib bayar zakat fitrah? Syarat wajib untuk berzakat fitrah adalah seseorang yang beragama Islam, berakal sehat, sudah balik, merdeka, atau bukan budak, dan memiliki harta untuk berzakat. Aku termasuk dong. Berapa zakatnya harus dibayarkan? Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kalau kayak gitu aku nanti juga mau bayar zakat fitrah deh. Nanti zakat fitrahnya mau dikasih ke siapa? Penerima zakat fitrah disebut mustahik. Yang tergolong mustahik adalah orang yang fakir dan miskin, budak, mualaf, orang yang berhutang, fisabilillah, musafir, dan amil zakat sendiri. Oh iya, aku ngerti sekarang. Nanti temenin aku bayar zakat ya. Ya, ayo barengan. Oh iya, kamu udah hafal niat zakat fitrah belum? Belum tuh. Kamu bisa kan ajarin kita dong. Iya tuh. Ini nih, ikutin ya. Nawaitu an akhrija zakata al-fitri fardan lillahi ta'ala. Nawaitu an akhrija zakata al-fitri fardan lillahi ta'ala. Sip deh. Mohon maaf Pak, ada tamu. Oh iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya. Misi Pak mohon tanda tangan di sini ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, sudah sukses kamu ya. Ya, begitulah. Kulihat di bawah, mobilmu banyak dan bagus-bagus. Rumahmu juga sangat bagus. Inilah salah satu rumahku. Ada beberapa rumahku yang lain, tapi aku sewakan. Sebenarnya aku lebih suka menabung emas dan surat berharga. Masya Allah, aku senang sekali mendengar kawanku ini sudah sukses. Ngomong-ngomong, mobilmu dan rumah-rumahmu dan harta-hartamu yang lainnya itu sudah kamu bayar zakatnya belum? Hah? Emang harta harus dijagain juga? Iya bro, namanya zakat mal. Emangnya apa syarat yang harus dilakukan zakat? Oh gini bro, ketentuan yang menjadikan harta wajib dizakati adalah yang pertama harta halal, lalu dimiliki sempurna, maksudnya tidak ada hutang lagi dan dikuasai penuh.
berpotensi produktif dan berkembang, sudah dimiliki minimal 1 tahun hijriah dan mencapai nisab, yaitu minimal setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Oh gitu ya, berapa banyak zakat yang harus dibayarkan? 2,5% dari total harta kamu. Lalu harus kubayar kemana zakatku? Kamu bisa menyerahkan langsung pada mustahik atau kamu serahkan pada badan amil zakat yang kamu percayai. Makasih sudah ngingetin bro. Sama-sama. Buniyal Islamu ala khamsi syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu kaidah, hilangnya satu rukun dari rukun ibadah, maka batal ibadah tersebut. Begitu juga dengan rukun Islam, hilang salah satu rukun dari rukun Islam, maka batal keislaman kita. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.